Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Pada surat Al-Baqarah ayat 197, Allah berfirman, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji adalah beberapa bulan yang sudah dimaklumi. Artinya bahwa dari 12 yang kita kenal dalam satu tahun itu, Allah hanya memilih dan menetapkan beberapa bulan saja sebagai waktu pelaksanaan ibadah haji, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ini adalah rentang waktu kebolehan seseorang mulai berihram yang dikaitkan dengan ibadah haji. Karena puncak ibadah hajinya sendiri hanya ada pada satu tanggal, satu masa, dan pada satu tempat, tidak bisa digantikan, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan hari Arafah. Rentang waktunya mulai tergelincir matahari sampai terbenam matahari, atau yaitu dari waktu zuhur sampai dengan maghrib. Dan tempatnya pun hanya di padang Arafah. Inilah yang disebut dengan wukuf. Lalu mengapa ada rentang waktu yang dimulai dari tanggal 1 Syawal? Karena setiap haji mensyaratkan adanya umroh, baik yang dilakukan secara bersamaan yang disebut dengan haji qiron, mendahulukan haji kemudian umroh yang dikenal dengan haji ifrad, atau sebaliknya, yaitu mendahulukan umroh kemudian berhaji yang disebut dengan haji tamattu. Pada jenis ibadah haji yang ketiga inilah, yaitu haji tamattu, seseorang mendapatkan keluangan waktu untuk menyandingkan umroh dan hajinya sejak bulan Syawal. Seseorang bisa berihram untuk umrohnya sejak tanggal 1 Syawal, kemudian ia tawaf, sya'i, dan bertahallul yang menandakan kembali kepada kehidupan normal. Tiba saatnya puncak ibadah haji, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah, ia berihram lagi untuk haji, kemudian melakukan wukuf, mabit, melontar jamarot, tawaf ibadah, sa'i, dan praktek manasik lainnya sampai sempurna. Dari ketiga jenis haji tersebut, yang dilakukan oleh Rasulullah dalam pelaksanaan ibadah hajinya yang hanya sekali itu, nampaknya adalah haji qiron. Adapun jamaah haji Indonesia umumnya atau mungkin dapat dipastikan bahwa pelaksanaan hajinya adalah haji tamattu. Mengapa demikian? Bukankah sebaiknya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, ketiga jenis pelaksanaan haji itu adalah pilihan yang ditawarkan, tidak menunjukkan bahwa yang satu lebih afdol ketimbang yang lainnya, sekalipun tentu saja masing-masing melahirkan konsekuensi tersendiri. Kedua, haji qiron mempersyaratkan jamaah haji membawa hewan dari tempat tinggalnya untuk disembelih di tanah suci, sesuatu yang nampaknya merepotkan dan menyulitkan bagi jamaah haji Indonesia. Ketiga, Rasulullah sendiri sekiranya pada saat itu tidak terlanjur membawa hewan, nampaknya lebih senang memilih haji tamattu. Hal ini ditunjukkan dengan sabdanya, Ya ayyuhan nas, lau annistakbaltu min amri mastadbartu lam asukil hadya wa ja'altuha umrotan. Faman kana minkum laisa ma'ahu hadyu falyahilla wal yaj'alha umrotan. Wahai sekalian manusia, kata Rasulullah SAW,
Seandainya aku mengetahui ketika permulaan melaksanakan haji ini, apa-apa yang ku ketahui sekarang ini, niscaya aku tidak akan membawa binatang hadyu, dan akan kujadikan ihramku ini sebagai umroh. Karena itu, barang siapa di antara kalian yang tidak membawa binatang hadyu, hendaklah ia bertahallul dan menjadikan amalannya berupa tawaf dan sa'i sebagai umrah. Keempat, umumnya sahabat dekat yang berhaji bersama Rasulullah saat itu juga mengambil haji tamattu sebagaimana anjuran Rasulullah, termasuk Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.